Nah, itu langkah pertama yang kami lakukan dan terus mendapatkan kontrol dari Presiden di 3 bulan pertama adalah mewujudkan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai game changer, mengurai kemacetan struktural pemerataan pembangunan. Data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN) berhasil kita susun sebagai data tunggal yang menjadikan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak boleh menggunakan data masing-masing yang berbeda selama puluhan tahun ini. DTSEN memastikan negara bisa melihat dengan jelas kondisi ekonomi masyarakat, siapa yang membutuhkan intervensi, yang hampir jatuh miskin, yang perlu dilatih dan didorong untuk mandiri secara berkelanjutan. Dengan data, pemberdayaan menjadi realitas yang dapat kita ukur dan tepat sasaran. Memang DTSEN bersifat dinamis karena setiap menit, setiap detik ada yang meninggal, ada yang melahirkan, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas di ekonominya. Saya selalu percaya bahwa data adalah fondasi untuk merancang strategi dan kebijakan yang benar-benar mendorong produktivitas masyarakat. Paket jalan ekonomi pemberdayaan yang sedang kita upayakan adalah contoh nyata kebijakan berdasarkan data. Bapak Ibu sekalian, salah satu program yang kita jalankan misalnya menumbuh kembangkan kekuatan UMKM. Ada program Pasar 1001 Malam, di mana UMKM dan ekonomi kreatif yang telah terbukti selama ini menjadi tulang punggung dan mesin besar pertumbuhan ekonomi nasional harus diberi kesempatan untuk tumbuh secara sungguh-sungguh. UMKM dan ekonomi kreatif keduanya terbukti menopang perekonomian kita di saat-saat yang sulit. Namun mereka selama ini seperti berlari sendirian dan memikul berbagai keterbatasan. Melalui program 1001 Malam, pasar yang kita tumbuhkan membangun pusat-pusat bisnis UMKM dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan aset-aset tidur pemerintah dan BUMN. Sekaligus sebagai laboratorium untuk membentuk ekosistem baru terpadu yang mampu menciptakan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif naik kelas. Pasar 1001 Malam ini menjadi salah satu pembuka saja untuk mendorong cara pikir baru pemerintahan agar meletakkan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi terdepan di dalam setiap kebijakannya, sehingga bisa melahirkan produk-produk yang berkualitas dan berstandar global. Pelatihan UMKM, model pemasaran, akses permodalan, pemasaran global, akses bahan baku yang berkualitas, dan akses pasar internasional harus menjadi pola pikir pemerintah, termasuk para diplomat dan seluruh pihak yang terlibat di dalam perdagangan global. Kita juga memiliki kekuatan besar bonus demografi. Bayangkan energi yang dimiliki oleh 70 juta penduduk usia 15 hingga 34 tahun. Mereka adalah inovator, pembelajar cepat, digital natif yang bisa membawa Indonesia menembus ekonomi masa depan. Saatnya kita beri ruang sebesar-besarnya dan menjadi pikiran utama dalam setiap policy kebijakan pemerintah. Hari ini kita juga mendapatkan fakta yang pahit. 1,6 juta lulusan SMK menganggur, tidak kuliah dan tidak bekerja. Akar masalahnya adalah sistem pendidikan vokasi kita yang belum sepenuhnya membukakan potensi-potensi generasi muda, tidak terhubung dan tidak menjadi link and match yang memadai bagi kebutuhan dunia industri dan kualitas kebutuhan standar global. Inilah mengapa kita hari-hari ini melakukan reformasi sistem vokasi nasional menjadi agenda utama saya dan Kemenko Pemberdayaan, di mana sudah 10 tahun ini tidak disentuh dan bahkan diabaikan. Kita tidak hanya ingin mencetak lulusan sekolah menengah, kita juga ingin membuat ekosistem baru yang bertalenta global. Program SMK Go Global yang menjadi pemicu saja agar mengatasi dari hulu ke hilir
seluruh sistem pendidikan sekaligus ekosistem menumbuh kembangkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat kita. Kita ingin membuka jalan agar lulusan-lulusan pendidikan formal siap dan menjadi kekuatan talenta yang memberi solusi bagi ekonomi keluarga dan siap bersaing di pasar global. Di saat yang sama, pemerintah tidak ingin dan tidak membiarkan industri terus-menerus runtuh pelan-pelan. Melalui pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, dan insentif-insentif khusus yang kita terus dorong agar memulihkan industri dari sumber kekuatan yang paling kita butuhkan, yaitu menguatkan para pekerja. Ketika industri bangkit, maka sebetulnya